Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda, Sobat Staimas Wonogiri? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan bersama ini, saya Furi Kusuma Dian Agustin akan berbincang dengan narasumber kita pagi hari ini bersama Ibu Endang. Dan kita nanti akan berbincang-bincang mengenai tema kita pagi hari ini, yaitu peringatan Hari Ibu, dan tentunya kita juga akan berbincang terkait profil ataupun pekerjaan karir oleh seorang beliau Ibu Endang. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak Budi. Iya, bagaimana kabar Anda? Alhamdulillah baik. Iya, semoga semuanya sehat ya Bu ya, beserta keluarga ya Bu ya. Terima kasih doanya. Iya, saya pertama-tama mengucapkan selamat Hari Ibu untuk Ibu Endang khususnya, dan bagi ibu-ibu di seluruh Indonesia tentunya ya. Oke, untuk peringatan Hari Ibu ini bisa dijelaskan Ibu terkait maknanya ataupun bagaimana menyikapi untuk peringatan Hari Ibu di tahun ini. Ya, kalau makna Hari Ibu adalah complicated ya sebetulnya. Ibu ini kan satu sosok yang sangat luar biasa, yang mestinya perlu disyukuri oleh seluruh insan, tidak hanya pada perempuan tetapi juga laki-laki. Sebab di tangan ibulah Indonesia atau bangsa ini akan menjadi baik atau tidak. Nah, dari situ mestinya kita bisa melihat, jika di breakdown, ibu itu kan berarti karena akan mendapat amanah untuk membesarkan negara dari tangan beliau, maka ibu ini harus mempunyai skill yang multi talenta. Dari dia sejak mengandung sampai dia melahirkan. Nah, dari sinilah kemudian kepiawaian ibu itu akan terasah untuk membesarkan anaknya, yang akhirnya multiplier efeknya adalah negara kita menjadi kuat. Negara rusaknya, hancurnya bangsa kita itu juga tidak lepas dari peran ibu kita. Nah, oleh karena itu sudah sepantasnya jika ibu atau perempuan, khususnya yang sudah melahirkan, kalau ibu ya, ini mendapatkan perhatian dari bukan sekedar anaknya saja. Gitu. Karena apa? Karena peran ibu ini memang sangat luar biasa, bukan sekedar keluarga. Multiplier efeknya itu adalah kepada negara. Nah, dari situ ibu juga jangan sampai melupakan bahwa kodrat perempuan itu ya yang melahirkan. Nah, di samping melahirkan dia harus mendidik. Mendidik itu memang sangat berat tugas dari seorang ibu. Dari dia mendidik anak, apalagi kalau ibu itu mempunyai fungsi ganda. Fungsi ganda itu dia juga menjadi pencari nafkah, untuk membantu mencari nafkah tambahan bagi keluarga. Kenapa saya katakan mencari tambahan nafkah itu? Sebab untuk mencari nafkah utama itu adalah laki-laki. Jadi ketika perempuan bekerja itu adalah untuk mencari nafkah tambahan. Nah, ketika perempuan ini menjadi seorang ibu dan sekaligus sebagai pendukung pencari nafkah bagi keluarga, tentunya tugas dan bebannya ini semakin berat. Belum lagi untuk mengurus rumah tangga. Nah, ini kan masyarakat selama ini menganggap bahwa tugas perempuan itu kan masak, gitu kan, urusan domestik lah, urusan rumah tangga itu urusan perempuan. Padahal urusan rumah tangga itu bukan semua perempuan. Nah, ketika ini peran ganda disadari juga oleh keluarganya,
maka keluarga akan saling bahu membahu. Perempuan semakin baik untuk berperan membimbing dan mendidik generasinya atau anak keturunannya, yang nantinya ketika anak keturunannya ini setelah besar dewasa ini kan pengolahan utama itu dari keluarga, jadi tidak akan lepas dari situ. Tadi beban berat dari perempuan sesungguhnya di situ. Jadi tanpa mengecilkan arti seorang suami, tetapi memang harus disadari ternyata di Indonesia ini beban perempuan memang jauh lebih berat. Nah, bagaimana suami atau laki-laki itu bisa juga sharing untuk saling meringankan, sebab kalau sudah urusan keluarga ini kan bukan urusan perempuan sendiri, tapi sudah harus sharing antara suami dan istri. Nah, setelah punya anak-anak tentunya juga bisa sharing. Ini tadi kan tergantung dari bagaimana perempuan memerankan, mendidik, mengolah, memanage, maintenance keluarganya agar supaya keluarganya dalam keadaan baik. Apalagi kondisi saat ini bangsa kita di era globalisasi ini rentan untuk anak-anak kita itu dengan adanya geopolitik luar negeri, bagaimana Indonesia bisa hancur ya dari anak-anak. Nah, inilah yang sangat diperlukan dari perempuan. Dia harus multi fight dari sisi kesehatan, dari sisi keagamaan dan juga keterampilan, sehingga nantinya anak-anaknya bisa terlindungi. Karena apa? Karena dari wawasan ibu dia harus bisa memberikan pencerahan anaknya tidak terpapar kepada narkoba. Ini kan termasuk dari geopolitik luar negeri untuk menghancurkan bangsa kita. Tidak harus dibom bangsa Indonesia, tetapi anak-anak itu kita hancurkan moralnya, hancur pula lah negara ini. Nah, di sini kan diperlukan peran keluarga, khususnya ibu, karena ibulah yang paling dekat ya dengan anak-anaknya. Belum lagi alih teknologi yang sangat luar biasa, sehingga saat ini banyak sekali orang-orang anak dan perempuan khususnya mengalami tindak kekerasan, baik kekerasan rumah tangga, kekerasan seksual di lingkungannya ataupun dari teman-temannya. Nah, ini tentu tidak lepas dari peran keluarga. Kenapa sampai anak melakukan itu, gitu kan? Nah, seringkali ibu juga merasa aku bisa bekerja, aku bisa ini, anakku nggak nangis, cukup dikasih gadget. Nah, ini ternyata menghancurkan masa depan anak juga. Di satu sisi memang penting ya, tetapi di sisi lain sangat membahayakan karena fakta di lapangan anak-anak kita, generasi muda kita moralnya hancur hanya karena persoalan gadget. Yang masih anak batita dan balita saja sudah terpapar seperti itu, sehingga mereka malas untuk sekolah. Nah, ini kan termasuk geopolitik luar negeri. Bagaimana generasi kita biar nggak usah berpikir itu. Mereka malas berpikir, cukup mereka diberi kesenangan. Ini adalah salah satu cara untuk menghancurkan bangsa kita. Nah, ini yang harus disadari oleh kaum perempuan, bahwa kita punya tugas dan peran yang sangat luar biasa. Bagaimana kita melindungi keluarga kita. Kalau keluarga kita terlindungi, terdidik dengan baik, multiplier efeknya negara kita akan menjadi kuat, bangsa kita bisa diperhitungkan di ranah dunia. Seperti itu. Oke. Baik sobat mahasiswa STAIMAS Wonogiri, ya tadi sudah dijelaskan untuk makna di peringatan Hari Ibu dan peran seorang ibu itu seperti apa menurut Ibu Endang Maria Astuti SAG SHMH ya. Dan untuk selanjutnya Ibu, untuk kesibukan selama ini seperti apa? Monggo bisa diinformasikan kepada teman-teman. Baik, jadi kalau kesibukan seorang anggota legislatif itu sebetulnya tugasnya di luar nalar, ya. Dari sisi waktu di luar nalar. Jadi saya sih berharap, karena ini adalah
adik-adik yang kuliah di perguruan tinggi ini perlu juga melek politik ya, karena saat ini tidak sedikit setelah reformasi bangsa kita itu dininabubukan. Mereka merasa bahwa demokrasi itu bisa dibeli dengan uang. Ketika pilihan mereka bisa dibeli dengan uang, yang akhirnya suara pesan-pesan untuk program-program yang bisa untuk memberdayakan masyarakat ini kan menjadi tidak sampai. Nah, tugas ini tugas politik itu kan sesungguhnya menjadi bagian dari negara kita tidak ada jika tidak ada politik, yang akhirnya ada eksekutif, ada legislatif, dan ada yudikatif, masing-masing memerankan perannya sesuai dengan tusinya. Nah, kebetulan kalau di anggota legislatif itu juga ada tiga tugas dan fungsinya. Fungsi anggota Dewan secara keseluruhan anggota DPR itu kan satu, budgeting. Budgeting itu ketika dari eksekutif mengajukan program-program anggaran yang harus disetujui, maka DPR harus jeli juga, jangan asal menyetujui program yang mana jika program tersebut memang tidak berbasis kepada kebutuhan masyarakat. Nah, ini yang disebut sebagai budgeting. Kita fungsi kontrolnya ada, jadi atau pengawasan ya. Budgeting itu untuk menyetujui apakah ini permintaan permohonan program ini disetujui atau tidak, itu berarti fungsi budgetingnya. Fungsi legislasinya, membuat undang-undang, itu adalah ada di DPR, karena eksekutif adalah pelaksana dari undang-undang. Pak Presiden melalui menteri dan dinas-dinasnya ini kan fungsi eksekutif, dia harus dia yang memegang uang, maka dia yang harus melaksanakan. Nah, kalau eksekutif juga membuat undang-undang, maka nanti seperti jeruk makan jeruk gitu kan. Jadi harus ada yang mengawasi. Nah, di samping legislasi, budgeting, dan juga fungsi pengawasan. Jadi DPR juga harus mengawasi. Kemarin pemerintah melalui satu kementerian diberikan anggaran ini untuk dijabarkan melalui program, apakah ini sudah sesuai tepat sasaran atau belum. Nah, ini juga harus diawasi sehingga pemerintah dan DPR ini kan bermitra, harus ada kemitraan yang equal ini. Jadi masyarakat ini harus tahu. Nah, ini semua akan bisa menjadi baik tatkala masyarakat mengerti bahwa harus ada legislatif, eksekutif itu sudah otomatis. Maka jangan sampai masyarakat itu ketika ada pilihan legislatif hanya yang penting bagaimana saya nanti datang ke TPS kalau saya dapat uang, yang akhirnya banyak sekali anggota DPR ingin memulihkan kondisi itu dengan cara korupsi. Ini yang tidak baik. Nah, ini yang harus dijaga dan harus tersosialisasikan, apalagi tingkatnya adalah mahasiswa ya, jadi harus melek politik. Jadi memilih orang itu jangan memilih orang dalam karung gitu ya, atau kucing dalam karung. Jadi harus tahu, dan dia punya mahasiswa harus sebagai pemilih milenial ini justru sebagai pemilih yang cerdas gitu. Bukan pemilih yang bodoh. Jadi pemilih yang bodoh itu adalah pemilih yang mau dibeli, gitu. Dibeli 100.000, 200.000, padahal dia hidupnya akan lama. Ketika ini program nggak sesuai, hidupnya tidak sesuai dengan keinginannya untuk lingkungannya, maka dia putus asa. Bisa jadi akhirnya nanti dibunuh. Nah, ini yang tidak baik ya. Jadi harus ada pendidikan politik yang baik bagi masyarakat. Gitu. Iya. Baik, sahabat Staymas, di pagi hari ini perbincangan kita semakin menarik ya. Ya, meskipun Ibunda Hajah Endang Maria Astuti, SAG SHMH ini seorang politikus Indonesia yang menjabat sebagai anggota DPR Republik Indonesia selama 2 periode, 2014 sampai 2019 dan 2019 sampai 2024 nanti. Beliau ini
mewakili daerah pemilihan Jawa Tengah 4 yang meliputi Kabupaten Sragen, Kabupaten Wonogiri, dan juga Kabupaten Karanganyar. Ibu Endang Maria Astuti ini juga merupakan kader Partai Golongan Karya yang bertugas di Komisi 8. Lahir di Wonogiri tanggal 16 April 1966 dan beliau memiliki 2 orang anak laki-laki. Baik, untuk selanjutnya Ibu Endang Maria Astuti ini sebagai peran seorang ibu di rumah dan dengan kesibukannya seorang politikus ini bagaimana untuk mengatasinya, untuk mengatur waktu? Ya, jadi kesempatan kita bertemu, memberikan nasihat, berbincang atau ngobrol dengan anak-anak saya memang waktunya sangat terbatas sekali. Iya. Maka ketika saya ke daerah, anak-anak saya pasti saya ajak gitu ya, yang ada. Kadang saya suruh driverin gitu, kadang di driverin orang lain, dia mendampingi agar supaya mereka tahu bahwa tugas anggota legislatif atau anggota DPR itu tidaklah ringan. Jadi mereka sekaligus memberikan pengertian bahwa tidak ada waktu seperti normalnya orang-orang ya bisa mengajak main gitu ya. Ya karena terbatasnya waktu inilah ketika ke daerah mengajak anak-anak akhirnya terbangun bahwa oh ternyata memang orang tua itu tugasnya tidak bisa tidak ada waktu untuk mengajak main, tetapi tentunya pesan ya mereka minimal tahu dan kita nanti memberikan pengertian bahwa ibunya itu nggak bisa sering-sering ngajak orang lain. Maka ketika saudara datang, ya udah ini adalah sebagai bentuk kepedulian saya agar supaya mereka juga bisa sekedar menikmati menikmati hidup ya sebagaimana layaknya atau umumnya orang-orang ya, mereka bisa main atau kamu mencari main sendiri. Yang penting batasan kepada anak-anak saya, nama baik kamu itu ada di kamu. Nama baik apa itu dijabarkan, dia harus tahu dan bisa menjaga nama baik dia sendiri. Ketika nama baik dia sendiri hancur, maka memulihkannya menjadi sulit. Itu aja. Dan meskipun kamu anaknya pejabat negara begitu kan, jadi kalau DPR itu kan sekelasnya presiden, tapi jangan sampai kamu menyombongkan diri. Makanya saya pun sebagai anggota legislatif, saya juga tidak menampakkan sosok yang glamor, yang karena nanti mindset masyarakat kan akan melihatnya bahwa anggota DPR itu yang penting hidupnya glamor lah, padahal tugasnya berat gitu kan. Nah ini yang ingin kita bangun juga di masyarakat. Jadi anak-anak juga harus bisa menjadi panutan gitu ya bagi masyarakat yang lain. Meskipun anak pejabat tapi kamu juga santun gitu maksudnya. Ya ini kenapa Pak Ibu tahu-tahu menjadi seorang politikus, terjun ke dunia politik? Dari awal mungkin bisa dijelaskan ya bagaimana ceritanya? Ya kalau sebetulnya saya sudah sejak lulus sekolah SLTA ya, ini terjun ke organisasi yang berbau politik gitu. Kemudian setelah saya menjadi guru, saya juga salah satu kegiatan saya ini ya mendidik orang, tetapi saya juga mempunyai peran sosial. Saya mengadvokasi mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak. Itu mengadvokasi mulai dari ketika ada kasus kekerasan seksual, pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga dan sebagainya. Ini saya terjun mulai dari mendampingi penyidikan sampai kepada pengadilan putusan, bahkan trauma dari anak pun kita dampingi sebagai konselor juga. Nah ini penting sekali. Alhamdulillah kemarin kita juga bertemu salah satu keluarga konselor menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga karena dulu anak adiknya yang usia 6 tahun dicabuli, tapi dia nggak tahu
diperkosa nggak merasa gitu ya, karena anak-anak, Masih anak karena karena dia ngertinya itu adalah orang itu sayang ke aku. Nah, padahal dia sudah masa depannya sudah dirusak, jadi anak kan nggak ngerti. Nah, dari situ makanya saya mengambil sekolah pun yang sejurus dari hukum itu ya, dan sekolah juga khusus pengacara adalah karena memang passion saya sebetulnya di sana gitu. Tetapi kepedulian saya ini tentunya tidak maksimal kalau saya membela di sini terus. Maka saya putuskan untuk berjuang di konstitusi, ya itu di anggota DPR yang awalnya saya di anggota DPR provinsi dulu, setelah itu baru ke DPR RI yang 2 kali. Oke, Sobat Staymas dimanapun Anda berada, dan kita masih akan melanjutkan untuk perbincangan pagi hari ini ya. Untuk berikutnya, Ibu Eden, bagaimana sosok perempuan ini dalam politik yang bisa diperjuangkan untuk saat ini? Untuk perempuan di politik, tentunya saya berharap perempuan jangan alergi politik ya, karena justru ketika mereka aware terhadap politik, pesan-pesan di lingkup mereka ini bisa tersampaikan di sana, sebab keputusan pemerintah ini tidak lepas juga dari peran politik gitu. Jadi pesan saya, perempuan ya harus melek politik, dan karena kalau mau perempuan terjun sih boleh-boleh saja, ketika terjun ke politik janganlah berpikir saya nggak punya duit, saya nggak pernah punya duit. Menjadi anggota DPR pun ibaratnya nggak pernah punya duit gitu ya. Karena apa? Karena selama ini mindset masyarakat itu sudah terframe dalam pemikiran mereka bahwa politik itu pasti uang. Ketika ada pilihan harus membayar orang. Nah ini yang harus mindset masyarakatnya itu harus dirubah. Tetapi memang menjadi berat, makanya tidak banyak orang-orang yang berpolitik melakukan kerja-kerja politik seperti saya. Pertama melelahkan, kedua uangnya juga nggak akan pernah tersimpan gitu ya. Berbeda ketika dia nggak pernah turun, uang disimpan nanti dikasihkan buat bom. Nah ini berbeda. Jadi ini yang harus diketahui ya para perempuan-perempuan. Kita harapkan justru cerdas dalam berpolitik. Jadi politik, bisa saja politik itu sesungguhnya tidak harus terjun menjadi anggota DPR, itu tidak. Tetapi keputusan ketika dia akan ambil ini baik dan buruk itu juga merupakan keputusan politik sebetulnya. Ya, ini untuk terakhir closing statement dari Ibu Eden Mariasuti, monggo dapat disampaikan kepada sobat sahabat mahasiswa Staymas Wonogiri dan juga untuk para ibu seluruh Indonesia dan mungkin juga untuk generasi penerus bangsa kita, monggo. Bagi adik-adik mahasiswa, saya berharap bahwa kalian adalah sebagai agent of change-nya negara ya, dalam skup kecil yang ada di kampus ini mampu memberikan pencerahan. Tuntutlah ilmu untuk masa depan kamu dan keluarga kamu, karena ilmu yang kita dapat sekecil apapun pasti akan bermanfaat. Nah, di sini kita berharap para mahasiswa Staymas ini harus juga mempunyai keunggulan ya ke depan, mempunyai skill bahwa ilmu itu harus ilmu terapan, bukan ilmu yang ada di angan-angan. Jadi sekecil apapun ilmu yang didapat, semoga bisa diterapkan dan bisa bermanfaat untuk masyarakat. Nah, kita membangun itu dari lingkup kita sendiri. Semoga ini mampu memotivasi ya bagi adik-adik mahasiswa, dan saya terbuka dan welcome ya bagi adik-adik mahasiswa jika ingin ngasuh kapro sharing atau apa, bisa kok, kita cukup
welcome, nanti bisa baik komunikasi dengan kalau pas ada ketemu saya dijawab pun oke, jadi nggak susah. Saya kira itu saja. Santai saja gitu ya Bun ya. Iya. Iya, untuk sobat mahasiswa STEMAS Wonogiri, untuk perbincangan kita di kesempatan pagi hari ini ternyata sudah di ujung acara, dan terima kasih untuk waktu Ibu Endah sudah meluangkan untuk kita semua supaya kita tahu untuk informasi terkait peringatan Hari Ibu dan juga sosok seorang Ibu Endah itu seperti apa, dan ternyata sudah dijelaskan di pagi hari ini ya untuk sobat mahasiswa STEMAS Wonogiri. Dan saya Furi Kusuma dan juga Endang Maria Astuti. Iya, mohon pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda, perhatian juga. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.